Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah yang kita hormati dan kita muliakan Imam Masjid Nurul Jannah, kemudian kepada seluruh jajaran yayasan dan juga DKM, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir dan muhadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang selalu senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah ingatkan kita, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dia telah mengabulkan untuk kalian apapun yang pernah kalian minta, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tapi sungguh pun begitu, sungguh manusia banyak yang zalim, manusia banyak yang ingkar. Maka kita berdoa kepada Allah dan kita buktikan dalam doa kita itu bahwa kita tidak menjadi hamba yang ingkar, tidak menjadi hamba yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dalam kesempatan malam yang bahagia ini, izinkan kita menyampaikan sebuah tema yang berjudulkan membahagiakan orang lain. Tentang hal ini kita kutipkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahabban nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim aw takshifu anhu kurbah aw taqdi anhu daynan aw tatruda anhu ju'an. Hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ini insyaallah kita akan mengambil pelajaran dalam waktu yang tidak lama, cukup singkat ini. Nabi mengatakan bahwa manusia yang paling Allah cintai itu adalah manusia yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita feedback kepada kehidupan kita. Dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita telah banyak memberikan manfaat untuk orang atau belum? Dan di dalam perkara ini kaum muslimin yang Allah muliakan, memberikan manfaat untuk orang lain ada yang sifatnya wajib, ada yang tak wajib. Mana yang wajib adalah memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada perwaliannya di bawah kita, seperti keluarga, anak, istri, orang tua, kerabat. Itu semua punya hak untuk mendapatkan manfaat dari kita. Bagaimana ukuran manfaat itu? Manfaat tidak selalu diukur dengan harta benda, tidak selalu diukur dengan materi, tapi kebermanfaat itu diukur dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini minimalnya, kata Nabi, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu adalah yang dia bisa memastikan orang lain tidak tercelakai dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Maka kita memberikan manfaat untuk orang dengan perkara ini. Artinya kaum muslimin yang Allah muliakan, ada sebuah wejangan dari para ulama. Ketika seorang itu hendak memberikan manfaat untuk orang lain, maka hendak dia lakukan dengan satu perkara, yaitu tulus dalam memberikan manfaat. Karena bila mana seseorang memberikan manfaat tapi tidak tulus karena Allah, Allah akan berikan kepadanya kekecewaan pada suatu masa. Kekecewaan pada suatu masa. Maka siapa di antara kita yang telah diberikan atau telah diberikan mandat untuk mengurusi urusan orang banyak, mengurusi urusan masjid misalnya, urusan masyarakat, urusan perkantoran orang banyak, maka hendaklah luruskan niat kita karena Allah. Oleh sebab apa?
suatu masa yang namanya ada datang, ada pergi. Ketika kita datang, maka dengan bergembira, maka supaya kita tidak pergi dengan kesedihan dan kekecewaan, dari awal tuluskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang tulus dalam niatnya itu? Mereka yang mengatakan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh pengakuan. Kami tidak butuh pengakuan. Kami tidak butuh bentuk balasan. Kami tidak butuh ucapan terima kasih dan sebagainya. Yang kami inginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada kami. Dan demi Allah, Allah katakan, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sungguh Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun pahalanya orang beriman. Maknanya, sedikit amal, perbuatan, kebaikan, manfaat yang kita beri, maka pasti akan diganti oleh Allah di dunia ataupun di akhirat. Ini yang pertama. Maka jadilah orang yang paling memberikan manfaat dengan apa yang dia miliki. Dia punya harta dengan hartanya. Dia punya ide, punya tenaga, dia punya nasihat dan sebagainya, maka dengan itu dia berikan. Semoga itu menjadikan kita manusia yang dicintai Allah. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis ini, adapun amalan, aktivitas, kegiatan yang paling dicintai Allah itu adalah ketika Anda membahagiakan orang lain, Anda memasukkan rasa senang ke dalam hati sesama muslim. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sungguh kita sangat senang jika kita dibaiki orang. Maka tentu begitu juga lah harusnya kita kepada orang lain. Memberikan rasa bahagia kepada orang bukan hanya sekedar basa-basi, bukan hanya karena ada sesuatu yang diinginkan, tapi karena kita punya motif ingin mendapatkan predikat melakukan amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal cara kita membahagiakan orang lain. Tidak mesti dengan harta. Di antaranya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, perhatian kita kepada orang lain itu adalah cara membahagiakannya. Semisal kita saling memberi hadiah, tidak besar kecil pun boleh. Istri mendapatkan hadiah dari suami di samping nafkah wajib, suatu yang membahagiakan. Begitu juga seorang istri memberikan suatu kejutan baik untuk sang bapak, sang suami, maka itu suatu hal yang membahagiakan. Anak kepada orang tua, antar tetangga, antar jemaah, itu suatu yang membahagiakan. Apalagi ketika hadiah itu diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi perbuatan ini dengan bagaimana menghadirkan rasa cinta di antara kita. Nabi mengatakan tahadu tahabbu, saling beri hadiahkan kalian, maka kalian akan saling timbul rasa cinta mencintai. Suatu ketika Nabi SAW beliau pernah mendapatkan hadiah dari seseorang, sebuah pakaian kecil, ya pakaian ukuran anak-anak, anak gadis lagi, pakaian anak gadis ukuran kecil diberikan kepada Nabi. Nah, ini bagian daripada adab. Sekiranya kita mendapatkan suatu pemberian, jangan celah kalau kita tidak membutuhkannya atau kita tidak suka. Nabi menerimanya, walaupun Nabi tidak tahu ini untuk siapa. Artinya dipergunakan buat apa? Karena tidak mungkin Nabi menggunakan pakaian kecil perempuan lagi. Nabi menerimanya, lalu orang itu pun pergi. Setelah orang itu pergi, Nabi SAW mengatakan, Aina Ummu Khalid. Ummu Khalid adalah sebuah nama bagi anak kecil, anak dari Abu As radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah orang Habasyah. Ya, Abu As adalah kunyahnya. Lalu dipanggil Ummu Khalid. Oleh Nabi SAW dicocokin baju itu, cocok. Lalu langsung dipakaikan langsung oleh Nabi SAW, pakaian itu di badannya Ummu Khalid. Lalu kata Nabi SAW, sana. Sungguh cocok nak, cocok sekali. Begitu Nabi SAW. Maka Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kebahagiaan memberikan atau diberikan kepada orang lain adalah suatu amalan terbaik. Kemudian juga bagaimana cara yang lain adalah dengan sering kita mengucapkan salam. Bapak dan Ibu, salam. Siapa sih antara kita yang tidak senang disapa? Kita lagi duduk, kita lagi sendirian, tersedih apapun, kita disapa orang, kita akan menangkapnya, dan itu akan menimbulkan apresiasi baik dari diri kita terhadap orang itu. Begitupun orang lain terhadap kita, sapa mereka.
Dan Islam mengajarkan kepada kita sapaan yang sangat bermanfaat, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, yaitu ucapan Assalamualaikum. Maka budayakan ucapan Assalamualaikum ini, Bapak dan Ibu. Sekiranya kita masih jarang, masih sedikit amalan-amalan kita, sunnah-sunnah Nabi yang kita dawamkan, setidaknya ucapan salam ini perlu kita terapkan. Maka ucapan salam bukan hanya sekedar ingin masuk rumah atau ketika berdiri di podium buka acara, tidak, tapi bertemu kepada satu sama yang lain. Nabi SAW, "Afshus salam ala man ta'rif wa man lam ta'rif." Berikan salammu kepada yang kau kenal ataupun tidak. Ya. Ketika kita berangkat umrah berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi SAW, ya kita mendapati suasana yang begitu indah. Kenal tak kenal, Assalamualaikum. Dengan senyuman terbaik, Assalamualaikum. Ini sebuah budaya Islam yang hampir hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ini perlu kita terapkan, terutama di masyarakat kita dan jamaah kita. Afsus salam. Nabi mengatakan, "La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala wa adullukum ala syai'in in fa'altum tahabbtum bainakum. Afsus salam bainakum." Kata Nabi, kalian itu tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian itu bisa saling mencintai. Artinya apa? Rasulullah ingin membangun fondasi yang kuat hubungan antar sesama kita. Jangan sampai ada penyakit-penyakit sosial yang menginjak pada diri kita. Dan Nabi mengajarkan kalian tidak akan bisa saling mencintai kecuali dengan melakukan satu hal. Mau kutunjukkan? Kata Nabi, tebarkan salam di antara kalian. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Ketimbang kita hanya mengatakan Pak, Bu, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan kita mengenali, kita sapa seorang muslim, maka lebih baik mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, kebahagiaan itu akan muncul juga dengan satu hal, yaitu senyuman. Ya, senyuman. Kata Nabi SAW, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa ala wajhi akhika biwajhin talq." Kata Nabi SAW, jangan kalian remehkan yang namanya kebaikan, walaupun cuma ketemu orang dan senyum. Berkenan dengan ini, Pak, teringat kita dengan satu hadis yang disampaikan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau seorang sahabat yang masuk Islam. Lalu beliau terkesan dengan dua sifat Nabi. Terkesan seumur hidupnya dengan dua sifat Nabi. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan bahwa sejak aku masuk ke dalam Islam, mahajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah sulit untuk ditemui. Ini adalah sebuah komentar, Pak, statement, apa istilahnya ya, sebuah penilaian masyarakat biasa terhadap orang yang di atasnya. Nabi tokoh di atas tokoh, jenderal di atas jenderal, pejabat di atas pejabat, itu Nabi. Tapi kesan yang didapat dari orang sipil adalah, aku sejak masuk Islam itu mau ketemu Nabi gampang aja. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi. Kita bisa banyak belajar tentang hal ini. Bagaimanapun posisi kita, mau di atas, mau lapang, mau kaya, mau dalam keadaan apapun, hendak terbuka kepada orang banyak. Ini akan mendapatkan nilai positif, terutama tentang Islam itu sendiri. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhu, "Wa ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Dan tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti beliau tersenyum. Senyuman Nabi sungguh telah membuat hati Jarir bin Abdullah selalu terkesan. Terakhir, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan hadis tadi. Nabi mengatakan, amalan terbaik itulah dengan kalian memberikan rasa gembira kepada orang lain, atau kalian ringankan kesulitan orang. Maka jangan sampai ada kesimpulan yang mengatakan kalau bisa sulit kenapa mudah, tapi pakailah kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Mudahkan urusan orang, Allah yang mudahkan urusan kita. Lalu Nabi mengatakan, dan kalian bantu melunasi hutang orang. Bagi yang berhutang, jangan gembira kalau tidak diminta hutangnya, tapi takutlah kepada Allah.
Dan bagi yang mempunyai hutang, jadikan ini amalan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikan kelapangan kepada yang memberikan hutang atau yang meminta hutang. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, kalian beri makan orang yang lapar. Mudah-mudahan nilai-nilai kesalihan yang Allah telah didik kita selama Ramadan ini benar-benar dapat kita bawa setelah Ramadan meninggalkan kita nanti dan kita memasuki Idul Fitri 1446 Hijriah. Demikian wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kami menyampaikan. Terima kasih. Aqul qouli hadza walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.